Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami dari kelompok C akan membahas atau mempresentasikan mengenai lisi vs lesor. Nah, pada PPT ini terdapat jurnal-jurnal mengenai lisi, lesor maupun perbedaan antara lisi dan lesor. Nah, anggota dari kelompok C terdiri dari Dwi Kartika Sari dengan NP Mahir 062, Keisha Intan Aura dengan NP Mahir 209, dan Zaki Asyari dengan NP Mahir 222. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai soal lisi. Nah, contoh soalnya, Jena Company menyewakan mobilnya kepada Poppy yang dimulai pada 1 Januari 2020. Berikut merupakan syarat dan ketentuan perjanjian sewa. Nah, yang pertama, masa sewa adalah 3 tahun dan perjanjian sewa bersifat tidak dapat dibatalkan dengan pembayaran sewa sebesar $20.000 yang dibayarkan pada tiap awal tahun. Nah, mobil memiliki nilai wajar pada awal masa sewa sebesar $200.000 dengan estimasi masa manfaat 3 tahun dan nilai sisa yang dijamin sebesar $2.000. Nah, Poppy ini berharap bahwa nilai yang diharapkan dari nilai sisa tersebut bisa lebih besar daripada nilai yang dijamin sebesar $2.000 ini. Nah, terdapat keterangan bahwa tidak ada perpanjangan atau perbaruan masa sewa, jadi mobil akan dikembalikan kepada Jena Company pada akhir masa sewa. Nah, lalu suku bunga pinjaman Poppy ini adalah sebesar 4% per tahun, lalu Poppy akan mendepresiasikan mobilnya dengan basis garis lurus. Nah, lalu Jena menetapkan tarif sewa tahun untuk mendapatkan penghasilan sebesar 3% per tahun. Nah, Poppy ini mengetahui hal tersebut. Pada slide berikutnya terdapat perhitungan liabilitas sewa atau jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak pakai, yaitu dengan pembayaran per tahunnya yaitu sebanyak $20.000 dikalikan dengan present value interest factor anuitas yaitu pada suku bunga 3% dan pada 3 tahun karena masa sewanya adalah 3 tahun. Jadi 20.000 dikalikan dengan 2,829, jadi present value pembayaran sewanya yaitu sebesar $56.580. Nah, lalu kemudian Poppy akan mencatat sewa pembiayaan pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai berikut, yaitu right of use asset pada list liability yaitu sebesar $56.580. Nah, kemudian Poppy mencatat pembayaran sewa pertama pada 1 Januari 2020 yaitu list liability pada cash sebesar $20.000. Nah, pada slide berikutnya terdapat jadwal amortisasi sewanya yang dicatat oleh Poppy Company. Nah, pada tanggal mulai sewa yaitu 1 Januari 2020, list liability-nya terdapat $56.580 yang didapat dari perhitungan present value tadi. Lalu pada periode yang sama yaitu 1 Januari 2020 terdapat pembayaran sewa tahunan yaitu sebanyak $20.000. Nah, belum ada bunga karena masih awal masa sewa. Lalu reduction of list-nya yaitu $20.000 karena 20.000 kurangi 0 tetap sama yaitu 20.000. Lalu $56.580 dikurangi dengan $20.000 menghasilkan $36.580. Nah, pada tahun-tahun berikutnya bisa kalian lihat pada tabel. Lalu kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, Poppy akan mencatat pengakuan bunga. Jurnalnya adalah interest expense pada list liability yaitu sebesar 1097 yang dapat dilihat angkanya pada tabel. Nah, lalu Poppy akan mencatat penyusutan aset pada 31 Desember 2020. Jurnalnya depreciation expense pada right of use asset yaitu 18.860. Nah, angka ini didapat dari angka yang terdapat pada list liability yaitu 56.580 dibagi dengan 3 tahun karena menggunakan metode garis lurus. Lalu Poppy akan mencatat pembayaran sewa kedua pada 1 Januari 2021 yaitu list liability pada cash sebesar $20.000. Nah, untuk pembayaran sewa ini jurnalnya sama per tahun karena sifatnya anuitas. Jumlahnya tetap. Lalu Poppy mencatat penyusutan aset pada 31 Desember 2021 yaitu maksudnya Poppy mencatat pengakuan bunga pada 31 Desember 2021 yaitu interest expense pada list liability
yaitu 2.323. Nah, ya, angka ini dapat dari tabel jadwal amortisasi sewa. Nah, jika Poppy membeli mobil dari Zena Company pada akhir masa sewa yaitu 1 Januari 2022 dengan harga $2.000 dan diestimasi nilai sisa manfaat peralatan adalah 2 tahun, maka Poppy akan membuat jurnal equipment pada cash sebesar $2.000 atau sebesar angka yang pembelian dari peralatan sewa tersebut. Nah, kemudian pada slide berikutnya, misal nilai sisanya itu 1.200 dan bukan $2.000 seperti yang diketahui pada soal sebelumnya, sebagaimana nilai sisa yang dijamin. Nah, maka Poppy akan memasukkan $800 ini, yaitu didapat dari $2.000 dikurangi dengan $1.200 sebagai tambahan pembayaran sewa dalam menentukan liabilitas sewa dan aset hak pakai. Jadi Poppy menghitung liabilitas sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak pakai sebagai berikut, yaitu pembayaran sebesar $20.000. Ini angkanya sama ya seperti soal sebelumnya. Lalu present value interest factor, yaitu pada suku bunga 3% dan 3 tahun. Ini anuitas, jadi PVIF nya sama yaitu 2,829 menghasilkan 56.580. Nah, ini sama seperti perhitungan soal sebelumnya. Nah, lalu sedangkan pada nilai sisa yaitu $800 akan dikalikan dengan present value interest factor dengan suku bunga 3% dan 3 tahun. Ini present value biasa, bukan present value anuitas, maka interest faktornya beda, yang di atas 2,829 sedangkan yang di bawah 0,915. Nah, perhitungan dari nilai sisa dikalikan dengan interest factor yaitu menghasilkan $732. Nah, dapat dilihat bahwa liabilitas sewa atau aset hak pakai sama dengan 57.312 didapat dari 56.580 ditambah dengan $732. Nah, maka Poppy menjurnal pencatatan sewa dan pembayaran pertama pada 1 Januari 2020 sebagai berikut. Right of use asset yaitu 57.312 dan lease liability pada angka yang sama. Lalu untuk pembayaran pertamanya yaitu lease liability pada cash sebesar $20.000. Nah, selanjutnya yaitu soal mengenai lessor, yang dimana terdapat contoh soal yaitu PT Jaya Traktor dan PT Andi Indo menandatangani suatu perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari 2020 yang mewajibkan PT Jaya Traktor untuk menyewakan alat berat berupa forklift kepada PT Andi Indo yang dimulai pada 1 Januari 2020. Nah, adapun syarat dan ketentuan perjanjian sewa serta data relevan lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa sewa yaitu selama 5 tahun. Kemudian perjanjian sewa tidak dibatalkan, yang dimana nilai pembayaran sewa sama di setiap awal tahunnya atau yang disebut annuity due basis. Kemudian yang kedua yaitu alat berat forklift ini memiliki nilai wajar pada awal masa sewa sebesar $250.000, yang dimana estimasi masa manfaatnya selama 5 tahun dan nilai sisa dijamin sebesar $10.000 atau nilai lebih rendah dari nilai sisa yang diharapkan dari alat berat forklift pada akhir masa sewa. Kemudian yang ketiga yaitu selanjutnya asumsikan bahwa aset yang diperjanjikan alat berat forklift ini memiliki perolehan yaitu sebesar $130.000. Kemudian yang ketiga yaitu perjanjian sewa memiliki opsi tidak dapat diperbarui. Alat berat forklift ini dikembalikan kepada PT Jaya Traktor pada saat masa sewa berakhir. Kemudian kolektibilitas pembayaran menurut PT Jaya Traktor ini sangat tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu PT Jaya Traktor menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk mendapatkan imbalan sebesar 5% per tahunnya atau tarif bunga implisit atas investasinya. Nah, di sini diminta untuk yang pertama yaitu buatlah jurnal untuk mencatat penjualan jenis sewa yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Kemudian yang kedua yaitu buatlah jurnal untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa tahun pertama pada tanggal 1 Januari 2020. Kemudian yang tiga, buatlah jurnal untuk mencatat pendapatan bunga pada
31 Desember 2020. Kemudian yang keempat, buatlah jurnal untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa pada tahun kedua di tanggal 1 Januari 2021. Kemudian yang kelima yaitu buatlah jurnal untuk mencatat pendapatan bunga pada tanggal 31 Desember 2021. Dan yang terakhir yaitu buatlah jurnal pada saat sewa dikembalikan kepada PT Jaya Traktor pada 1 Januari 2025. Nah, selanjutnya yaitu jawaban dari soal tadi. Dimana yang pertama kita harus mencari berapa pembayaran sewa yang dikeluarkan setiap tahunnya. Nah, di sini terdapat fair value of fleet equipment sebesar $250.000, kemudian less present value of the residual value sebesar 7.835,30, yang dimana didapat dari nilai sisa sebesar 10.000 dikali dengan present value yang dimana 5 tahun dan bunga sebesar 5%, sehingga present value-nya yaitu 0,78353. Kemudian didapatkan hasil amount to be recovered by lessor through less payment sebesar 242.164,7. Kemudian untuk mencari biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya yaitu sebesar 53.270,43, yang dimana didapat dari 242.164,7 dibagi dengan present value 5 tahun dan 5%, yaitu 54.595, sehingga mendapat biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya yaitu sebesar 53.270,43. Nah, di sini juga terdapat tabel amortize, dimana di sini memuat pembayaran yang dikeluarkan setiap tahunnya dan beserta bunga serta reduction of lease receivable. Nah, bisa dilihat di tabel sendiri. Kemudian ini jurnal untuk mencatat penjualan jenis sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Jurnalnya yaitu lease receivable pada sales revenue sebesar 250.000. Kemudian cost of goods sold pada inventory sebesar 130.000. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu jurnal penerimaan pembayaran sewa pada tanggal 1 Januari 2020, sehingga jurnalnya yaitu cash pada lease receivable sebesar 53.270,43. Kemudian soal yang ketiga yaitu jurnal untuk mengakui pendapatan bunga pada tahun pertama, yaitu dengan jurnal lease receivable pada interest revenue sebesar 9.836,48 sesuai dengan tabel di atas, tabel yang amortize tadi. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal penerimaan pembayaran sewa pada tahun kedua yaitu sebesar dan pendapatan bunga, yaitu jurnalnya cash pada lease receivable sebesar 53.270,43 didapat dari tabel yang dimana setiap tahunnya pembayarannya itu tetap sama. Kemudian untuk bunganya sendiri pada tahun kedua mengalami perubahan, yaitu jurnalnya lease receivable pada interest revenue sebesar 7.664, yang dimana 64,78, yang dimana didapat dari 5% dari 153.295,62. Kemudian soal yang kelima yaitu buat yang dimana jurnal untuk mencatat pendapatan bunga pada 31 Desember 2024, yang dimana di sini lease receivable pada interest revenue sebesar 2.990,20. Kemudian soal yang keenam yaitu jurnal
pada saat sewa dikembalikan kepada PT Jaya Traktor pada 1 Januari 2025. Nah, untuk jurnal sendiri yaitu inventory pada list receivable sebesar 10.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan lessee dan lessor. Nah, perbedaan antara lessee dan lessor secara mendasar ini, lessor sendiri merupakan pemilik resmi dari aset yang disewakan. Nah, artinya lessor ini merupakan pemilik dari aset yang menyewakan asetnya kepada seorang penyewa. Penyewa di sini merupakan lessee. Nah, lessee ini merupakan penyewa, orang yang menyewa aset dari lessor. Nah, lessor itu berhak memberikan hak guna kepada lessee untuk menggunakan asetnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kontrak sewa. Sedangkan lessee berhak menggunakan aset tersebut sesuai persyaratan yang dinyatakan dalam perjanjian sewa untuk periode waktu tertentu dengan lessor. Lessor di sini berhak menerima pembayaran sewa dari lessee sesuai perjanjian karena lessor sudah menyewakan asetnya kepada lessee. Lalu lessee berkewajiban untuk membayar sewa kepada lessor dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya juga terdapat perbedaan pada pencatatan jurnal antara lessee dan lessor. Nah, pencatatan saat terjadi kontrak sewa atau dimulainya sewa, lessor atau orang yang menyewakan aset tersebut mencatatnya yaitu di debit list receivable dan cost of goods sold, lalu di kredit sales revenue dan inventory. Sedangkan bagi lessee atau orang yang menyewa yaitu right of use asset pada kreditnya list liability. Nah, di sini lessee di debit right of use assets karena lessee mendapatkan hak untuk menggunakan aset tersebut. Lalu di kredit yaitu list liability atau utang sewa di sini bertambah sesuai dengan nominal kontrak sewa yang disepakati. Lalu pencatatan pada saat terjadi pembayaran sewa di lessor atau orang yang menyewakan yaitu cash pada kredit list receivable. Nah, di sini lessor menerima cash yaitu pembayaran dari lessee, lalu di kredit list receivable atau piutang sewa. Piutang sewanya berkurang karena sudah dibayarkan oleh si lessee tadi. Lalu di lessee ini pencatatannya pada saat terjadi pembayaran yaitu list liability pada cash. Di sini list liability di debit karena utang sewanya dianggap berkurang karena dia sudah membayar pembayaran sewa. Lalu di cash di kredit juga berkurang. Lalu pada saat pencatatan pengakuan bunga dan depresiasi, lessor atau pemilik aset yang menyewakan asetnya itu tadi mencatat list receivable pada interest revenue. Di sini lessor mendapatkan pendapatan bunga. Lalu lessee sendiri mencatat interest expense pada list liability. Jadi lessee ini mencatat beban bunga dari penyewaan aset tersebut. Lalu pada depresiasi di sini lessor tidak mencatat adanya depresiasi karena selama aset tersebut disewakan atau digunakan oleh penyewa, maka yang menanggung beban depresiasi tersebut merupakan penyewa, bukan lagi lessor. Jadi di sini hanya lessee saja yang mencatat jurnalnya yaitu depreciation expense di credit right of use assets. Sekian penjelasan mengenai lessee, lessor dan perbedaan mendasar keduanya. Kami dari grup C mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan selama kami membuat video penjelasan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.